Jiwa terpilih, berhentilah menggulir. Ini bukan latihan. Apa yang akan aku katakan akan mengguncangmu. Dan memang seharusnya begitu, karena hidupmu bergantung padanya. Jika kamu menonton ini sekarang, pahamilah satu hal, ini bukan kebetulan. Kamu telah dipimpin secara ilahi ke sini. Tuhan sedang berbicara dengan sangat jelas di saat ini, dan Dia berkata, lindungi dirimu, bersembunyilah. Masuklah ke dalam bunker, perlindungan, kesendirian, keheningan. Kamu harus bersiap, bukan karena takut tetapi karena taat. Waktunya bukan akan datang, ia sudah tiba. Guncangan telah dimulai. Secara spiritual, fisik dan global, sistem dunia ini mulai runtuh. Dan hanya mereka yang terpilih, taat, dan peka secara spiritual yang akan tahu langkah selanjutnya. Ini adalah peringatan terakhirmu sebelum fase berikutnya terungkap. Segala sesuatu yang kamu rasakan dalam rohmu, ketegangan, urgensi, dorongan untuk mundur, itu adalah suara Tuhan yang sedang mempersiapkanmu. Kamu sedang bergeser dari paparan menuju perlindungan ilahi. Kamu tidak sedang disembunyikan untuk dilupakan. Kamu disembunyikan untuk dijaga, untuk masa setelah badai berlalu. Tapi ingat, jangan lewatkan ini. Kamu harus sejajarkan dirimu sekarang. Pesan ini membawa beban kabar masa depan. Dan jika kamu merasa dadamu terbakar, jiwamu tertekan, itulah konfirmasi dari Roh. Ini untukmu. Sebelum kita lanjut lebih jauh, berhenti sejenak. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih dari hati yang terdalam untuk kalian semua yang sudah bergabung dan berlangganan di channel Pandangan Mata. Dukungan kalian adalah alasan mengapa channel ini bisa terus berjalan. Tanpa kalian, channel ini tidak akan berarti apa-apa. Terima kasih juga untuk setiap subscribe, setiap like, dan setiap komentar penuh semangat. Kalian luar biasa. Tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan Anda terima. Mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda, untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Hanya mereka yang terbangun secara spiritual yang akan menyelesaikan video ini. Jika kamu belum siap menerima kebenaran, kamu akan keluar sekarang. Tapi bagi yang benar-benar terpilih, kata-kata ini akan memutus belenggu, membuka mata, dan memberi petunjuk yang secara harfiah akan menyelamatkan hidupmu. Tetaplah bersamaku. Kita akan membuka apa yang sebenarnya sedang terjadi, apa yang akan datang, dan apa yang Tuhan katakan untuk dilakukan selanjutnya. Waktunya habis. Mari kita mulai. Dunia menyaksikan berita dan melihat rudal. Politisi berdebat, analis berbicara, dan banyak orang hanya menggulir berita seolah hari biasa sedang terjadi. Tapi dengarkan aku sekarang. Ini bukan sekadar perang antar negara. Ini adalah sesuatu yang kosmik, kekal, dan spiritual. Kita tidak lagi berhadapan dengan politik manusia. Kita sedang masuk ke dalam penghakiman roh. Momen ini menandai robeknya tabir. Sebuah portal telah terbuka, dan tidak semua yang masuk adalah terang. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah ramalan masa depan. Mereka yang memiliki mata rohani merasakannya. Tekanan di udara, getaran di jiwa, frekuensi yang tidak lagi terasa akrab. Sesungguhnya, perang di bumi ini hanyalah bayangan dari perang di surga. Dan kini, perang itu telah tiba. Ini adalah peringatan ilahi. Perang rohani telah dimulai. Bukan dengan sangkakala dan malaikat yang terlihat oleh mata manusia, tetapi dengan getaran, emosi, dan kekuatan tersembunyi yang kini aktif melintasi dimensi. Ini bukan tentang bangsa. Ini tentang keselarasan jiwamu. Bumi sedang terguncang, dan demikian juga surga. Apa yang kamu lakukan selanjutnya akan menentukan apakah kamu akan dilindungi atau terhempas. Kamu tidak sedang berhalusinasi. Kamu tidak paranoid. Kamu sedang merasakan tarikan dari Yang Maha Tinggi yang memanggilmu masuk ke dalam. Sembunyilah sekarang. Bukan karena takut, tetapi karena iman.
Ini adalah instruksi terakhir sebelum paparan besar dimulai. Dunia akan segera memasuki fase di mana hanya mereka yang tersembunyi secara spiritual yang akan tetap utuh. Mereka yang tetap terbuka secara emosional, mental, dan spiritual akan menghadapi badai yang mereka tidak siap hadapi. Aku tahu kamu ingin membantu orang lain. Aku tahu kamu merasa terpanggil untuk menyampaikan kebenaran. Tapi dengarkan baik-baik. Bahkan seorang pejuang pun harus naik ke gunung dahulu sebelum turun kembali membawa api. Musuh tahu siapa yang terpilih, dan saat ini para terpilih sedang diburu. Bukan dengan senjata, tetapi dengan distraksi, kelelahan, penyakit spiritual, dan kehancuran emosional. Jika kamu tidak bersembunyi sekarang, kamu tidak akan mampu melewati gelombang berikutnya dengan utuh. Saat Tuhan berkata, bersembunyilah, Dia bukan meninggalkanmu, Dia sedang memposisikanmu. Ini bukan pengasingan, ini adalah eksodus. Wabah spiritual sedang menyentuh segalanya. Pikiran, media, suasana hati, lingkungan. Jika kamu ingin kejelasan, kekuatan, visi, dan perlindungan, kamu harus taat. Kamu harus menghilang ke dalam keheningan ilahi. Kamu harus menjadi tak terlihat bagi kegelapan dan hanya terlihat oleh terang. Lihat lebih dalam. Rudal yang kamu lihat di layar hanyalah lapisan pertama. Invasi yang sesungguhnya sudah dimulai di ranah spiritual. Ia tak terlihat, tapi efeknya akan muncul di mana-mana. Kehancuran mental, penyakit aneh, perpecahan keluarga, keputusasaan emosional. Kita bukan akan masuk zona perang, kita sudah di dalamnya. Pertanyaannya hanya satu. Apakah kamu sudah mengungsi secara spiritual? Dunia tidak akan memberimu waktu. Dunia akan terus mendorong distraksi, kesenangan, perdebatan, dan godaan. Dunia akan meyakinkanmu untuk menunda persiapanmu. Tapi Tuhan sedang mengeluarkan panggilan darurat. Pergilah sekarang. Bukan secara fisik, tapi secara emosional, mental, spiritual. Keluar dari frekuensi sistem dunia yang rusak. Matikan kebisingan. Masuklah ke padang gurun. Ini bukan saat untuk penasaran. Ini adalah saat untuk berlindung. Jika kamu terlalu lama tinggal di Babel, Babel akan menelammu. Ini adalah pemberitahuan evakuasimu. Ambil jiwamu, fokusmu, rohmu, dan tinggalkan zona perang dunia. Pergilah ke tempat Tuhan tinggal. Hari-hari yang akan datang akan membuat hari ini tampak seperti angin tenang sebelum badai. Taatilah sekarang, atau kamu akan terseret oleh apa yang akan datang. Kamu tidak butuh bunker fisik dari baja. Kamu butuh tempat perlindungan roh. Sebuah bunker ketenangan yang dibangun dalam batinmu. Sebuah ruang di mana energi gelap tak bisa masuk, kecuali yang ilahi. Inilah satu-satunya jalan keluar sekarang. Bukan lewat uang, bukan lewat logika, bukan lewat kekuatan. Hanya melalui arsitektur spiritual kamu bisa bertahan atas apa yang akan datang. Bagaimana cara membangunnya? Dengan doa, puasa, keheningan, dan fokus yang suci. Kamu tidak butuh batu bata. Kamu butuh ketaatan. Kamu tidak butuh logistik. Kamu butuh penyerahan. Bunkermu bukan di luar. Ia ada di dalam dirimu, tapi ia harus disegel, dilindungi, dijaga. Ia harus menjadi tempat di mana kehadiran Tuhan begitu nyata hingga tak ada senjata yang dapat menembusnya. Jangan tunda pembangunan ini. Setiap hari kamu menunda, energimu makin terekspos. Portal-portal yang dibuka oleh perang telah melepaskan kekacauan di seluruh medan emosional planet ini. Orang-orang sudah mulai terpatahkan. Kecemasan meningkat, kebingungan tumbuh. Dan mereka yang akan bertahan bukanlah yang paling keras suaranya. Mereka adalah yang menghilang ke dalam perlindungan sakral sebelum badai benar-benar pecah. Bunker spiritual tidak dibangun dari kayu atau kabel. Ia dimulai dari sebuah keputusan, sebuah deklarasi pribadi yang berani bahwa kamu tidak lagi tersedia untuk kekacauan dunia ini. Langkah pertama adalah pemisahan, memutus ikatan dengan kebisingan, kebingungan, saluran penyebar ketakutan, percakapan yang menguras cahaya dalam dirimu. Kamu harus memutus sambungan untuk bisa tersambung kembali. Kamu harus meninggalkan keramaian untuk menemukan awan hadirat Tuhan. Langkah kedua adalah pembersihan.
Kamu tidak bisa membawa racun ke dalam ruang sakralmu, tidak racun emosional, tidak kebingungan spiritual, tidak kepahitan, dan tidak gangguan. Bersihkan ruangmu, bersihkan hatimu, bersihkan ponselmu, singkirkan yang melemahkanmu, undang yang memulihkanmu. Ucapkan dengan lantang, ruang ini hanya untuk yang ilahi. Kegelapan tidak bisa tinggal di sini. Bakar dupa. Urapi pintu-pintumu. Tetapkan batas untuk waktu dan energimu. Kamu sedang memperkuat gerbang jiwamu. Langkah ketiga adalah pengabdian. Kesunyian harian, doa yang dalam, meditasi. Bukan untuk relaksasi, tapi untuk penyelarasan ulang. Mulailah berbicara dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Tulis apa yang kamu dengar. Simpan catatan spiritual, bukan tentang peristiwa dunia, tapi tentang bisikan surga. Jaga perhatianmu seperti emas. Setiap menit bersama Tuhan adalah satu bata di bunkermu. Setiap gangguan yang dihindari adalah satu balok perlindungan. Inilah arsitektur sakralmu. Bangunlah sekarang. Ada getaran baru menyapu bumi, dan ia tidak lembut. Ia tajam. Ia berat. Ia mengguncang segala yang tidak berakar pada kebenaran. Kamu merasakannya, bukan? Kelelahan yang mendadak, gejolak emosi, percakapan yang terasa ganjil, keramaian yang menguras tenagamu, aktivitas biasa yang kini terasa tercemar secara spiritual. Itu bukan imajinasi. Itu adalah perubahan frekuensi. Dan tidak aman untuk tetap terbuka tanpa perlindungan. Dunia ini berjalan dengan ilusi. Tapi sekarang, ilusi itu mulai pecah. Dan ketika mereka pecah, mereka melepaskan racun spiritual. Kamu harus melepaskan diri dari media yang meracuni imanmu, dari aplikasi yang mengaburkan fokusmu, dari narasi yang membuat sistem sarafmu kecanduan rasa takut dan kendali. Semakin lama kamu terhubung, semakin lemah jiwamu, dan pertempuran ini tidak akan dimenangkan oleh mereka yang tahu banyak, tapi oleh mereka yang selaras. Sekarang adalah saatnya untuk menjadi sengaja dalam setiap momen. Ini bukan isolasi. Ini adalah insulasi. Kamu tidak mundur karena kalah. Kamu naik karena kebijaksanaan. Saat dunia menggulir apokalips di layar, kamu akan ditemukan berakar dalam damai, dalam kesunyian, dan dalam kejernihan spiritual. Begitulah caramu bertahan dari apa yang sedang terjadi dan yang akan datang. Lihat sekelilingmu. Segalanya bergerak lebih cepat, tapi bukan menuju pertumbuhan, menuju kehancuran. Sistem-sistem gagal, pikiran-pikiran tercerai-berai, cahaya palsu mulai berkedip, dunia menjadi perangkap bagi mereka yang belum terbangun. Ia menarik perhatianmu, menguras sukacitamu, melelahkan kedamaianmu, lalu tidak memberi solusi. Ia ingin kamu teralihkan, ia ingin kamu kalah. Tapi kamu, yang terpilih, tidak diciptakan untuk perangkap itu. Kamu diciptakan untuk tempat yang tersembunyi. Mereka yang tersembunyi bukanlah yang lemah. Mereka adalah yang bijak. Padang gurun bukan hukuman, itu perlindungan. Tuhan menyembunyikan Musa. Tuhan menyembunyikan Ilyas. Tuhan menyembunyikan Isa. Maka mengapa Tuhan tidak akan menyembunyikanmu sekarang? Apa yang akan datang bukan untuk dilihat semua orang. Itu akan menghancurkan mereka yang tidak siap. Itu akan mengguncang mereka yang terlalu terbuka. Hanya yang tersembunyi yang akan memiliki kejernihan, kedamaian, dan kekuatan untuk tetap tidak tergoyahkan. Kamu harus pergi ke tempat di mana dunia tidak bisa mengikuti. Itu berarti ritme yang sakral. Itu berarti disiplin internal. Itu berarti melepaskan kebutuhan untuk dilihat, disukai, atau didengar. Kamu sedang dipanggil ke dalam kerahasiaan spiritual, bukan untuk menghilang, tetapi untuk bertahan. Karena ketika debu mereda, mereka yang tersembunyi akan menjadi yang bangkit dan membangun kembali. Ini adalah kenyataan yang menyakitkan. Kebanyakan orang belum siap. Tidak secara mental, tidak secara emosional, dan tentu saja tidak secara spiritual. Mereka hidup di bawah cahaya palsu, identitas rapuh, dan keyakinan dangkal. Saat gelombang energi meningkat, dan itu akan terjadi, mereka akan kewalahan, bingung, marah, lumpuh oleh ketakutan. Keruntuhannya akan sunyi di awal, lalu keras, lalu global. Tapi mereka yang terpilih,
yang taat pada suara kecil dan lembut, akan berbeda. Kita tidak akan tidak tersentuh, tetapi kita akan terlindungi. Terlindungi oleh anugerah, terlindungi oleh petunjuk ilahi, terlindungi oleh bunker spiritual yang telah kita bangun di dalam diri. Saat yang lain melihat kehancuran, kita akan merasakan arah. Saat yang lain panik, kita akan tetap berakar dalam hadirat Tuhan. Ini bukan tentang merasa lebih tinggi. Ini tentang penyerahan. Bukan tentang ego. Ini tentang ketaatan. Kamu tidak dipilih karena kamu sempurna. Kamu dipilih karena kamu mendengarkan. Tuhan tidak butuh kesempurnaan. Dia butuh mereka yang bersedia bergerak saat Dia berkata, bergerak, bersembunyi saat Dia berkata, bersembunyi, membangun saat Dia berkata, bangun. Dan jika kamu di sini membaca ini, maka itu kamu. Portal bukan sekadar fiksi ilmiah, mereka nyata. Dan setiap aksi perang, setiap ledakan, setiap getaran kekerasan, itu merobek ruang dalam atmosfer spiritual. Itu adalah titik akses bagi kekuatan kacau, emosional, energetik, dan iblis. Kamu tidak harus berada di Timur Tengah untuk merasakannya. Jika kamu peka, kamu sudah merasakan invasinya. Jadi, bagaimana kamu menyegel energimu? Pertama, dengan niat. Kamu harus menetapkan batasan itu dengan lantang setiap hari. Katakan, tidak ada energi yang boleh memasuki ruang ini kecuali membawa terang Tuhan. Ucapkan, nyatakan, klaim, lalu ikuti dengan ritual, doa, suara, pengurapan, dan pembersihan spiritual. Ubah rumahmu menjadi benteng. Bukan karena paranoid, tetapi karena terlindungi. Bukan karena takut, tetapi karena sadar. Dan akhirnya, tetap tidak tersedia untuk kebingungan. Itu berarti menjaga gerbang emosionalmu. Jangan terlibat dalam drama. Jangan bertempur dalam pertempuran yang bukan milikmu. Jangan memikul beban yang tidak dikirim dari surga. Setiap kali kamu ikut dalam kekacauan frekuensi rendah, kamu membuka gerbangmu lebih lebar. Segel itu. Jaga itu. Kamu adalah tanah suci. Dan kamu harus melindungi apa yang telah surga tempatkan di dalam dirimu. Ada gejala yang dirasakan tubuh fisik, dan ada juga gejala spiritual yang tak terdeteksi oleh sains modern, namun berteriak nyaring dalam jiwa. Ketika kegelapan dilepaskan melalui perang dan kekacauan, itu tidak hanya tinggal di zona perang. Ia menyebar. Ia bergerak lewat ketakutan, media, suara, dan getaran. Dan mereka yang peka akan merasakannya terlebih dahulu. Kamu sudah merasakannya. Dan inilah 5 tanda bahwa kamu sedang menjadi target serangan spiritual. Rasa berat secara emosional tanpa penjelasan. Rasanya seperti duka atau ketakutan, tapi kamu tidak bisa menemukan sumbernya. Ini bukan emosimu sendiri. Ini adalah beban spiritual dari portal yang terbuka akibat kekerasan. Kelelahan mendadak atau pikiran yang kabur, bahkan setelah beristirahat. Medan spiritualmu sedang dikuras. Penyakit aneh atau ketegangan tubuh, terutama di kepala, dada, dan perut. Bagian-bagian yang menyimpan energi spiritual. Iritasi dan perpecahan dalam rumah tangga atau hubungan. Kebingungan yang dikirim untuk memecah fokusmu. Gangguan di malam hari. Mimpi kacau, pikiran gaduh tengah malam, atau merasa ada kehadiran berat saat tidur. Jika kamu mengenali tanda-tanda ini, jangan abaikan. Jangan coba obati hal yang seharusnya dibersihkan secara spiritual. Kamu tidak rusak. Kamu sedang diserang secara spiritual karena cahayamu. Itu sebabnya musim ini menuntut perhatian penuh darimu. Kamu bukan sedang dihukum. Kamu sedang ditargetkan karena kamu dipilih. Tetapi jika kamu mengikuti petunjuk ilahi, kamu akan menang. Rumahmu bukan hanya bangunan. Itu adalah gerbang. Sebuah alam spiritual, tempat di mana damai atau penderitaan akan tinggal. Jika rumahmu tidak dimeteraikan, jika tidak dipenuhi dengan niat suci, ia akan menjadi taman bermain bagi frekuensi dan roh yang tidak kamu lihat. Sekarang, lebih dari sebelumnya, ruang fisikmu harus menjadi benteng cahaya. Mulailah dari atmosfernya. Bersihkan udara, buka jendela, bakar dupa,
Urapi pintu-pintu dengan minyak. Ucapkan ayat suci atau kebenaran ke setiap dinding. Deklarasikan, rumah ini adalah tanah suci. Ucapkan hidup atas setiap ruangan. Ucapkan damai ke setiap sudut. Singkirkan apapun yang berhubungan dengan kebingungan atau kompromi. Acara TV, musik, benda, bahkan orang. Apapun yang membuat jiwamu terasa berat harus pergi. Kemudian, lindungi energinya. Mainkan musik berfrekuensi tinggi. Tentukan waktu untuk berdoa. Tetapkan ruang untuk meditasi. Jaga agar rumahmu tidak menjadi jalan tol untuk gangguan. Matikan kebisingan latar dunia. Naikkan hadirat Tuhan. Ketika rumahmu adalah benteng, tak peduli apapun yang mengguncang di luar, kamu akan tetap teguh, jernih, dan terlindungi. Kamu tidak perlu menjadi imam atau guru spiritual untuk membersihkan ruangmu. Kamu hanya perlu niat dan penyerahan. Berikut langkah-langkahnya. Secara praktis, ini adalah kebersihan spiritual untuk bertahan secara ilahi. Bersihkan secara fisik. Debu, sampah, dan kekacauan bukan hanya kekacauan visual. Mereka adalah magnet energi spiritual yang stagnan. Saat kamu membersihkan yang terlihat, kamu membuka aliran untuk yang tak terlihat. Bersihkan secara energetik, bakar sage atau dupa, mainkan musik penyembuhan atau pujian, nyalakan lilin dan berdoalah dengan suara keras di setiap ruangan. Ucapkan, hanya terang Tuhan yang boleh tinggal di sini, yang lain harus pergi. Segel, pergi ke setiap pintu dan jendela dan ucapkan berkat atasnya. Urapi dengan minyak jika bisa. Katakan, ambang ini milik yang ilahi. Kekacauan tidak boleh melewati. Perkuat. Ini adalah pemeliharaan harian. Setiap pagi, mulai dengan doa. Setiap malam tutup dengan perlindungan. Jaga getaranmu tetap tinggi. Jaga ruangmu tetap suci. Rumahmu bukan hanya tempat kamu tinggal. Itu adalah tempat rohmu bertahan. Ini bukan untuk menakutimu. Ini untuk memperingatkanmu. Ketika Tuhan berkata tetap tertutup, itu bukan kiasan. Itu perintah penyelamatan. Jika kamu keluar dari arahannya sekarang, masuk ke lingkungan yang tidak kamu dipanggil untuknya, ke dalam hubungan yang belum kamu diskernikan, ke dalam energi yang belum kamu doakan, kamu berisiko terpapar kekuatan yang akan menandaimu, dan tidak semuanya mudah dilepaskan. Ada frekuensi di luar sana sekarang yang tidak hanya membingungkanmu. Mereka memprogram ulangmu. Atmosfer spiritual sedang diisi dengan agresi, perpecahan, dan penipuan. Jika kamu keluar tanpa perlindungan, itu seperti berjalan tanpa alas kaki di medan perang. Kamu mungkin kembali, tapi kamu tidak akan kembali seperti semula. Kejelasanmu bisa dicuri, sukacitamu bisa dikuras, tujuanmu bisa diselimuti kabut. Ketaatan bukan tentang kontrol, itu tentang perlindungan. Ini adalah peringatan suci dari surga. Jangan uji kasih karunia Tuhan di jam ini. Jangan kejar validasi, perhatian, atau godaan di luar tempat arahan ilahi. Jika Dia berkata tetap di dalam, tetap di dalam. Jika Dia berkata berpuasa, berpuasalah. Jika Dia berkata menghilang, menghilanglah. Karena apa yang ada di luar perlindungan tidak sebanding dengan harga yang akan dibayar oleh jiwamu. Kini terjadi pemisahan besar. Bukan antara kaya dan miskin, bukan bahkan antara yang percaya dan yang tidak. Garis sebenarnya ada di antara mereka yang terbangun dan mereka yang tertidur. Antara mereka yang secara spiritual tersembunyi dalam ketaatan, dan mereka yang terbuka lebar terhadap kebisingan dan manipulasi dunia ini. Kamu bisa merasakannya, bukan? Pemisahan itu telah dimulai. Tuhan tidak sedang bermain-main saat ini. Dia tidak sedang meminta. Dia sedang bergerak, dan mereka yang mendengarkan, yang merespons, yang menyerah, sedang dimeteraikan, dilindungi. Bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk memimpin setelah kehancurannya. Merekalah para pejuang tersembunyi, yang dunia tidak lihat sekarang, tapi akan sangat dibutuhkan nanti. Kamu tidak tak terlihat karena dilupakan. Kamu tersembunyi karena kamu dilindungi. Sementara itu, mereka yang tertidur berpesta di tengah badai. Mereka mengejek hal-hal spiritual.
Mereka hidup untuk gangguan. Dan saat kehancuran tiba, mereka akan mencari cahaya. Tapi saat itu, pintu-pintu akan tertutup. Jangan iri pada kenyamanan mereka. Jangan tiru penundaan mereka. Kamu tidak dipanggil untuk menyesuaikan diri. Kamu dipanggil untuk memperkuat, mempersiapkan, dan bangkit. Biarkan kebenaran ini membakar jiwamu. Kehancuran bukanlah akhir. Itu adalah permulaan. Inilah ujian besar, penghakiman suci, penyaringan spiritual. Sistem manusia akan runtuh. Institusi akan terguncang. Tetapi mereka yang taat, benar-benar taat, tidak akan terkubur. Mereka akan bangkit. Mereka akan bangkit bukan lewat pemberontakan atau kekuatan, tetapi melalui keselarasan dengan yang ilahi. Ketaatan adalah kekuatan super baru. Di dunia di mana segalanya sedang runtuh, mereka yang taat pada petunjuk ilahi akan menjadi pembangun dunia yang baru. Setelah kehancuran, yang terpilih akan muncul. Sekarang diam, tapi segera mengaum. Sekarang tersembunyi, tapi segera bersinar. Ketaatanmu hari ini adalah tangga menuju kepemimpinan esok. Jangan tunggu bukti. Kamulah buktinya. Badai ini bukan musuh. Ini adalah penyuci, ujian, dan undangan. Dan mereka yang taat akan melewatinya. Dengan luka, ya, tetapi juga dengan hikmat, kekuatan, dan kemuliaan. Kamu tidak dilahirkan untuk menyatu. Kamu dilahirkan untuk bertahan dalam gelap dan bangkit di fajar hari, bahkan sebelum kamu menghembuskan napas pertama. Jiwamu telah ditandai dengan tugas suci. Kamu tidak ditempatkan di sini secara acak. Kamu tidak tersesat ke dalam zaman yang penuh peperangan ini karena kesalahan. Tuhan melihat garis waktu bumi, melihat apa yang akan datang, dan secara khusus, dengan penuh maksud dan kuasa, memilihmu untuk hadir sekarang. Kekacauan yang kamu lihat di sekitarmu bukan datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membangunkanmu. Setiap badai, setiap konflik, setiap peristiwa dunia, semuanya bukan gangguan. Itu adalah aktivasi. Kamu sedang dipanggil. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk melangkah ke dalam alasan mengapa kamu dilahirkan. Perang tidak baru dimulai di Timur Tengah. Perang itu dimulai di surga. Dan kamu dikirim sebagai wakil terang. Karuniamu, kepekaanmu, lukamu, semuanya adalah bagian dari perlengkapan yang Tuhan kemas di dalam dirimu untuk musim ini. Inilah saat ketika tugas itu menjadi aktif. Itulah sebabnya jiwamu merasa gelisah. Itulah sebabnya identitas lamamu mulai runtuh. Itulah sebabnya kamu tidak bisa lagi berpura-pura nyaman di tempat yang dulu terasa aman. Kamu sedang ditarik oleh sesuatu yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih suci. Jangan abaikan itu. Waktu untuk bersembunyi dari kebesaranmu sendiri sudah berakhir. Kamu tidak perlu tahu semua langkah. Kamu hanya perlu berkata, ya. Kamu hanya perlu berhenti mengecilkan dirimu. Kamu hanya perlu berserah pada kenyataan bahwa dunia ini bukan tuanmu. Tuhanlah tuanmu. Perang telah dimulai, tapi begitu juga tujuanmu. Dan mereka yang bangkit sekarang adalah mereka yang melangkah berani ke dalam takdir ilahi, bahkan ketika bumi berguncang. Banyak dari kalian bertanya, mengapa semuanya runtuh? Kenapa tekanan tiba-tiba muncul? Kenapa semua kehancuran, kehilangan, dan kesendirian ini? Tapi bagaimana jika ini bukan hukuman? Bagaimana jika ini adalah pemurnian? Emas tidak dikutuk ketika dilempar ke dalam api. Ia disucikan. Kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dibentuk agar tak terbantahkan. Semakin kamu dipilih, semakin panas api yang harus kamu tahan. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena Ia mempercayaimu. Ia melihat apa yang tidak kamu lihat. Ia tahu seberapa besar dampak yang kamu diciptakan untuk hasilkan, dan dampak besar tidak datang dengan harga murah. Ia menuntut kenyamananmu. Ia menuntut kebiasaan lamamu. Ia menuntut semua ilusi. Api menghapus semua yang tak bisa ikut ke bab selanjutnya. Kamu tidak lemah karena sedang berjuang. Kamu tidak rusak karena merasa kewalahan. Kamu sedang dibentuk. Beban ini adalah beban suci. Guncangan ini disengaja. Kehilangan ini bersifat bedah.
Surga sedang mengangkat semua yang selama ini melemahkanmu. Meski itu berarti mencabut apa yang dulu kamu sebut sebagai stabilitas. Ini bukan kehancuran. Ini koreksi. Ini kalibrasi. Segera kamu akan melihat mengapa api ini diperlukan. Segera kamu akan berdiri di ruangan yang dulu terasa tak mungkin, dipenuhi kuasa yang tidak kamu usahakan. Karena kuasa itu dibentuk di dalam api. Dan ketika orang lain bertanya bagaimana kamu bisa sampai ke sana, kamu akan tersenyum dan berkata, "Aku tidak sekadar bertahan, aku dilahirkan kembali di dalamnya." Kesepian adalah salah satu senjata paling menyakitkan dalam perang ini. Dan di musim ini, Tuhan mengizinkan tingkat isolasi tertentu. Bukan karena Dia telah meninggalkanmu, tapi karena Dia sedang mencoba menghapus kebisingan antara kamu dan Dia. Kesepian ini bukan hukuman. Ini adalah penempatan ilahi. Kamu sedang ditarik menjauh agar kamu bisa mendengar dengan jelas. Begitu banyak suara yang mencoba mendefinisikanmu, mengalihkan perhatianmu, dan menenggelamkan intuisimu. Jadi Tuhan, dalam belas kasih-Nya, menghapus semuanya. Ia menutup pintu. Ia membungkam keramaian. Ia membuat telepon berhenti berdering. Karena Ia tahu, hanya dalam keheningan kamu akan menemukan siapa dirimu sebenarnya dan siapa Dia sebenarnya. Dan setelah kamu mendengarnya dengan jelas, kamu tak akan pernah lagi rela menjadi biasa. Surga lebih dekat dalam kesepianmu daripada yang kamu bayangkan. Air matamu sedang dikumpulkan. Keheninganmu sedang didengar. Lukamu sedang diterjemahkan menjadi kekuatan. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang diselimuti. Sementara orang lain sibuk oleh kebisingan, kamu sedang dibentuk dalam keintiman ilahi. Kepompong ini mungkin terasa seperti penjara, tapi sebenarnya ini adalah persiapan untuk terbang. Jangan terburu-buru melarikan diri dari keheningan. Jangan lari dari kesendirian. Ini adalah ruang suci. Disinilah para malaikat mengelilingimu. Disinilah pewahyuan datang. Dan segera, ketika kamu muncul, kamu akan menyadari, kamu tidak pernah sendiri. Kamu bersama Tuhan. Semua orang berkata, ini akhir zaman. Tapi aku berkata padamu, ini bukan sekadar tentang akhir. Ini tentang pewahyuan. Tuhan tidak hanya sedang menutup sistem manusia. Ia sedang menyingkapkan mereka yang abadi. Jiwa-jiwa kekal, pembawa gangguan ilahi. Mereka yang membawa otoritas kuno yang telah ada jauh sebelum dasar bumi diletakkan. Termasuk kamu. Kamu selalu merasa berbeda. Bukan lebih baik, hanya lebih tua, lebih dalam, lebih selaras dengan sesuatu yang dunia tidak mengerti. Itu bukan kebetulan. Kamu adalah bagian dari generasi jiwa-jiwa abadi, bukan karena umur, tapi karena asal spiritual. Kamu di sini untuk mengingatkan bumi ini tentang keilahiannya yang terlupakan, melalui kata-katamu, doamu, kehadiranmu, dan diammu. Ini bukan akhir. Ini adalah momen ketika garis keturunan roh yang tersembunyi mulai bangkit. Para pemimpi, penyembuh, nabi, dan pejuang. Kamu ada di sini bukan untuk bereaksi, tapi untuk mengungkapkan apa yang telah menunggu di dalam dirimu selama berabad-abad. Kamu dilahirkan untuk saat ini, bukan untuk menontonnya, tapi untuk membentuknya. Jadi jangan mundur, jangan bersembunyi, jangan menunggu orang lain berbicara. Bumi sedang mengerang menantikan perwujudan para jiwa abadi, dan waktumu adalah sekarang. Apakah kamu sudah mendengarnya? Bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Tangisan bumi. Atmosfer sedang menangis, angin membawa duka. Pohon-pohon mengeluh dalam tekanan rohani. Lautan bergolak dalam kegelisahan. Seluruh ciptaan bukan hanya sedang berubah. Ia sedang memanggil, dan yang ia panggil adalah kamu. Bumi ini tidak pernah dimaksudkan untuk dipimpin oleh mesin dan sistem. Bumi dimaksudkan untuk dipimpin oleh mereka yang hatinya selaras dengan yang ilahi. Bumi mengenali suara kebenaran. Bumi mengenali jejak langkah mereka yang berjalan dalam keselarasan. Itulah sebabnya kamu sedang dipanggil. Itulah sebabnya kamu tak bisa lagi mengabaikan tarikan itu. Bumi mengenal namamu. Kamu bukan kecil. Kamu bukan terlambat. Kamu bukan tidak layak. Kamulah yang sedang didoakan oleh planet ini.
Bukan untuk menguasai, tapi untuk memulihkan, untuk membawa keseimbangan, untuk melepaskan damai, untuk masuk ke medan perang, dan membawa ketenangan. Melihat kekacauan dan melepaskan terang, itu bukan fantasi, itu adalah rancanganmu. Ketika kamu mulai bergerak dalam tujuan ilahi, bahkan tanah di bawah kakimu akan bergeser. Dunia ini tidak menunggu panglima perang atau politisi lain. Dunia sedang menunggu kamu mengingat siapa dirimu, menjawab panggilan itu, dan mengambil tempatmu sebagai penjaga ciptaan. Mungkin kamu sedang memandang dunia dan merasa kewalahan. Tapi peperangan terbesar tidak terjadi di langit atau di tanah. Peperangan itu terjadi di dalam dirimu. Setiap hari, pikiranmu adalah medan pertempuran. Setiap saat, pikiranmu diperebutkan. Kegelapan berbisik, kamu tidak berdaya. Tapi terang membalas, kamu diciptakan untuk ini. Dan di antara kedua suara itu, berdirilah jiwamu, mencoba memilih suara mana yang akan dipercayai. Ini bukan sekadar gejolak emosi. Ini adalah peperangan rohani. Musuhmu tidak mengincar tubuhmu. Dia mengincar kesejajaranmu. Karena jika dia bisa mencuri kejernihanmu, fokusmu, kepercayaanmu pada tugas hidupmu, maka apapun yang terjadi di sekitarmu tidak lagi penting. Kamu akan dilumpuhkan dari dalam. Tapi jika kamu merebut kembali kendali batinmu, jika kamu menguasai dirimu sendiri, maka tidak ada peristiwa luar yang bisa mengalahkanmu. Sudah waktunya bangkit sebagai penguasa bait sucimu sendiri. Sudah waktunya berhenti membiarkan ketakutan menulis masa depanmu. Katakan dengan suara lantang, ini adalah jiwaku, ini adalah wilayahku. Aku memilih suara kebenaran. Ambil kembali kedamaianmu, rebut kembali waktumu. Kelaparkan gangguan, beri makan api di dalam. Kamu harus mengerti, takhta Tuhan ada di dalammu. Jaga itu, kuasai itu. Lindungi itu dengan seluruh hidupmu. Karena ketika kamu menaklukkan dirimu sendiri, ketakutanmu, keraguanmu, lukamu, kamu menjadi tak tersentuh. Perang di luar boleh berkecamuk, tapi tempat sucimu di dalam tetap tenang. Karena kemenangan sejati selalu merupakan urusan dari dalam. Ada sebuah suara, bukan suara alat musik atau manusia, yang mulai bergetar ke seluruh bumi. Itu adalah suara surga, frekuensi keselarasan, getaran kebenaran ilahi yang menembus kebisingan dunia. Sebagian besar orang tidak akan mendengarnya. Banyak yang akan terlalu sibuk. Tapi mereka yang telah membungkam jiwanya, yang telah menaati panggilan untuk menyepi, mereka akan mendengarnya dan mengikuti. Suara ini bukan sekadar musik. Ini adalah panggilan untuk bergerak, untuk bergeser, untuk berpindah secara fisik, emosional, dan spiritual. Sebagian dari kalian akan dipanggil meninggalkan pekerjaan, kota, bahkan negara. Yang lain akan diarahkan untuk memulai sesuatu yang benar-benar baru, bukan demi tepuk tangan, tetapi demi keselarasan. Suara surga bukan hanya inspirasi, itu adalah instruksi, dan hanya mereka yang terlatih secara rohani yang mampu memahaminya. Persiapanmu sekarang lebih penting dari sebelumnya. Ini bukan tentang menjadi lebih religius. Ini tentang menjadi lebih reseptif. Selaraskan hatimu. Bersihkan gangguanmu. Hiduplah dengan ringan agar kamu bisa bergerak cepat, karena saat suara itu datang, dan ia pasti datang, tidak akan ada waktu untuk ragu. Kamu akan bergerak bersama surga, atau tertambat pada dunia yang sedang runtuh. Suara ini sedang datang, halus namun menggetarkan jiwa. Sebagian dari kalian sudah mendengarnya, dalam mimpi yang terasa nyata, dalam keheningan yang tidak biasa, dalam kilatan kejelasan yang muncul seketika di tengah kekacauan. Jangan abaikan. Jangan mencoba menjelaskannya secara logika. Ini bukan imajinasi. Ini adalah arah ilahi. Sebuah panggilan dari surga yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang siap. Mereka yang mendengar dan taat akan menemukan diri mereka tepat di tempat yang telah disiapkan langit. Tempat di mana penyembuhan terjadi. Tempat di mana rantai lama akhirnya patah. Tempat di mana terang turun dan memberkati tidak hanya hidupmu,
tapi seluruh garis keturunanmu. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk bertahan hidup dalam hidup ini. Kamu tidak datang ke bumi ini untuk sekadar membayar tagihan dan mengatasi luka demi luka. Kamu dilahirkan untuk memutus rantai yang telah membelenggu keluargamu selama generasi. Depresi, ketakutan, kecanduan, kemiskinan, kesepian. Itu semua tidak dimulai dari kamu. Tapi semuanya bisa berakhir bersamamu. Kamu bukan korban dari cerita lama. Kamu adalah penulis babak baru. Perjuanganmu bukan hanya tentang dirimu sendiri. Kamu sedang memperjuangkan pembebasan garis keturunan. Leluhurmu sedang menyaksikan, bukan dengan mata penghakiman, tapi dengan mata pengharapan. Mereka tahu, jika ada satu jiwa yang bisa menyelesaikan apa yang mereka tidak sempat selesaikan, itu adalah kamu. Setiap keputusanmu menggema ke masa lalu dan masa depan. Apa yang kamu ubah hari ini akan memulihkan luka yang sudah lama tak tersentuh, dan akan membuka jalan bagi generasi yang akan datang untuk hidup dalam cahaya, bukan bayangan. Kamu adalah jembatan antara yang lama dan yang baru, antara luka dan pemulihan, antara kehancuran dan kelahiran kembali. Kamu dilahirkan di dalam api, bukan karena kamu lemah, tapi karena surga tahu kamu tidak akan terbakar. Kamu akan bangkit. Kamu akan menulis ulang cerita. Kamu akan menyucikan nama keluarga dan melepaskan berkat. Perang yang kamu hadapi ini memang kuno. Ia sudah ada bahkan sebelum kamu lahir. Tapi jiwamu juga demikian. Tua dalam kebijaksanaan, kuat dalam panggilan. Ingat ini, kamu adalah harapan yang ditanamkan dalam doa-doa diam yang dipanjatkan oleh leluhurmu. Kamu adalah jawaban dari air mata yang tak terlihat di generasi sebelumnya. Dan sekarang, kamu sedang hidup di waktu yang telah mereka doakan. Berdirilah. Dengarkan suara itu. Bukan untuk ketenaran, bukan untuk pengakuan, tapi untuk pembebasan. Karena melalui kamu, Tuhan sedang menulis kisah baru, dan dunia akan bersaksi. Segala kutuk bisa berakhir jika satu orang saja berani taat.